Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feranda Dwi Cahya. Saya Amir Biki. Nah, di sini kita mau membuat tugas dari mata kuliah Perencanaan Keuangan Islam. Nah, yang mau kita sampaikan di sini adalah bagaimana tips untuk keuangan, kita mengatur keuangan di masa pandemi corona ini. Gitu. Yang pertama, posisi kami yaitu sebagai mahasiswa, ya kan, dan sebagai mahasiswa yang mempunyai penghasilan sendiri meskipun masih mendapatkan kiriman atau jatah kiriman dari orang tua. Nah, berikut adalah tips sebagai dari mahasiswa yang mahasiswa biasa lah. Nah, tipsnya dari Mas Amir. Oke, kalau saya sendiri ada tips untuk keuangan saat pandemi untuk saya sendiri, yaitu bagaimana mengatur keuangan itu ya. Kalau saya sendiri mengatur keuangan, misal dalam 1 bulan gitu, kita ada kiriman dari orang tua. Kita kan posisi sebagai mahasiswa pasti dapat kiriman dari orang tua gitu ya. Terus katakanlah 1.500.000. Nah, bagaimana 1.500.000 itu kita gunakan semaksimal mungkin. Ya, kita gunakan semaksimal mungkin, tapi bagaimana kita juga bisa menabung dari 1.500.000 itu nggak digunakan semua. Yaitu kalau cara saya itu dalam 1 bulan saya gunakan hanya 1.500.000-nya saya tabung. Gimana caranya? Dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Nah, 1 minggu itu saya hanya mengkonsumsi 250.000. Jadi dalam 4 minggu itu ada 1.500.000 masih bisa ditabung. Nah, seperti itu. Itu tips salah satunya. Nah, kok bisa bagaimana dalam 1 minggu cuma habis 250 ya? Itu harus dimaksimalkan, teman-teman. Jadi waktu kita nongkrong, waktu kita untuk makan segala macam itu dimaksimalkan sehemat mungkin gitu. Misal kalau nongkrong ya kita pesan yang biasa-biasa aja, nggak usah yang terlalu mahal-mahal gitu. Jadi harus mempressure gaya kayak gitu. Jadi nggak usah banyak gaya, yang penting kita tetap bisa menjalankan aktivitas kita, nongkrong terus jalan-jalan segala macam gitu. Nah, untuk makan ya bisa kalian masak sendiri di rumah mungkin gitu, ataupun hemat masak, makan telur, makan apa gitu. Itu sih kalau saya membaginya, karena kalau nggak dibagi seperti itu, nggak ada tabungan, maka saya akan ke depan malah nanti jatuhnya akan kesusahan, nggak punya tabungan, dan kita nggak punya modal segala macam untuk ya mungkin usaha setelah lulus jadi mahasiswa atau nikah gitu misal. Itu sih. Kalau Mas Randa gimana? Nah, itu kan kayaknya tips kalau di hari biasa pun juga bisa diterapkan. Terus perbedaannya di tips pas hari biasa itu sama tips pas di corona, pas di masa-masa pandemi ini. Masa pandemi ini kan yang kerasa banget kan dampak dari PSBB ya gitu. Nah, gimana kita PSBB itu yang segalanya dibatasin gitu. Kan otomatis kita mau Gojek segala macam kan lebih mahal. Iya. Itu kan masker mahal, segala mahal gitu kan. Iya. Nah, gimana itu Mas Amir? Kalau ya sih yang saya terangkan barusan mungkin kan bisa dipakai dalam sehari-hari. Kalau mengatasi dalam pandemi ini ya justru saya malah lebih bisa berhemat. Malah harusnya tabungan saya harus bisa naik. Yang sebelumnya 500 mungkin saya bisa harusnya 700 seperti itu. Karena kenapa? Ya sekarang kuliah enggak ada. Otomatis teman-teman juga di perantauan sini pada pulang balik ke rumah gitu kan. Otomatis kayak gitu kan, nongkrong juga berkurang segala macam, ngopi atau
ataupun jalan-jalan ataupun nugas segala macam yang nugasnya di luar itu kan nggak ada, semuanya work from home gitu kan. Jadi ya saya malah harusnya lebih hemat, masak masak terus saya di rumah kayak gitu, makan terus di rumah, beli beras contohnya, terus beli 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 apa namanya ya, lauk-lauk kayak gitu, bahan-bahan ya, bahan-bahan makan gitu ya kita beli sendiri, masak sendiri di rumah. Bahkan ya saya kadang-kadang seminggu bisa habis cuma 150 yang sebelumnya 250. Baik, berarti hemat 100 kan, masih bisa saya tabung lagi tuh dalam satu minggu. Jadi saya ibaratnya satu bulan tuh nabung tuh bisa 500 lebih kayak gitu. Cuman saya masih 500.000 dan 250 tuh kadang-kadang 100 ribunya tuh kadang-kadang ya saya pakai buat apa gitu, apa ya, ya beli-beli baju, beli-beli barang-barang kayak gitu-gitu, konsumsi pribadi lah. Lebih bisa mengkonsumsi lebih kayak ya yang sebelumnya cuma makan doang, cuma buat makan bensin, sekarang yang satu minggu 250 itu bisa buat beli baju, beli apa segala macam gitu, yang kebutuhan yang di luar kebutuhan ini apa namanya primer kayak gitu. Itu sih Mas Randa. Dan selanjutnya kan banyak juga dari teman-teman kita mahasiswa juga yang apa ya, mereka itu mempunyai sampingan atau gawe, kalau bahasanya itu nyari penghasilan sendiri lah. Iya. Banyak mas, seperti yang jadi driver ojol, yang jualan lah itu, makanan, apa jajanan, terus baju, sepatu, reseller segala macam gitu kan. Iya. Nah itu sebenarnya malah lebih mudah ya gitu kan, kalau dipikirkan lebih mudah gitu. Mereka atau kita juga, saya sendiri pun juga seperti itu. Kenapa? Karena kita udah mempunyai uang sendiri dan kita pun masih mendapatkan kiriman atau jatah dari orang tua. Iya. Seperti itu meskipun kita nggak menuntut, biasanya kan, Bu kirimannya belum nyampe, Bu kirimin ini, meskipun kita bisa minimalisir itu, jadi meringankan beban orang tua gitu. Itu tipsnya yang pertama, kita bisa memakai salah satu dari itu. Di sini kita intinya tips itu kan di sini kan menghemat ya. Tips yang menghemat ini kalau menurut saya, dua pemasukan apa namanya, keuangan kita yang dari orang tua sama dari pendapatan sendiri, kita bisa gunakan salah satu, sedangkan yang satunya itu disimpan. Kalau misalkan yang mudah untuk dipegang itu yang dari orang tua, karena jumlahnya itu tetap kan, misalnya 1.500.000, wah kita tabung itu dalam satu bulan, kita tabung gitu kan. Sedangkan yang sehari-hari kita kan mencari uang ya, kita hidup dari situ. Misalnya yang di narik ojol gitu kan, nah itu ojol itu bisa makan lewat dinarik tiap hari itu, dia bisa nabung juga, sedangkan uang yang ini masih belum terpakai. Jadi itu. Terus tips yang kedua itu menghemat dalam masa pandemi ini kan banyak aspek sektor yang ditutup seperti mall segala macam hiburan. Sebenarnya kita bisa menghemat lewat situ. Kita stop dulu untuk berbelanja kayak pakaian, sepatu dan lain-lain, sedangkan kita harus memenuhi kebutuhan yang benar-benar butuh kayak bahan. Seperti itu mas. Jajan-jajan kita masih bisa kurangin gitu loh. Berarti intinya Mas Randa membagi dua pemasukan, yaitu intinya pemasukan pribadi yang dari bisnis pribadi Mas Randa ini bisa dimaksimalkan untuk pengembangan bisnis, sedangkan konsumsi sehari-hari masih memanfaatkan kiriman dari orang tua. Bisa juga seperti itu. Oke Mas Randa, terima kasih tipsnya Mas Randa. Terima kasih sama-sama Mas Amir. kita pamit. Untuk itu salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.